Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari melaksanakan ibadah di waktu subuh. Setidak-tidaknya terdapat 8 keberkahan. Yang pertama, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid itu merupakan tanda iman. Melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid adalah cahaya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah al-Aslami, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berilah kabar gembira bagi yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat." Allah akan memberikan cahaya yang sempurna kepada orang yang suka datang berjamaah ke masjid di saat gelap. Itu adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid akan terjaga dalam jaminan dan lindungan Allah sampai malam hari. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah tidak pernah memikirkan masalah karena memang tidak ada masalah. Hadis diriwayatkan Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, ia akan berada dalam jaminan Allah. Yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapatkan pahala sholat malam dan sampai subuh. Siapa di antara kita yang bisa mengerjakan sholat malam sampai subuh? Tentu tidak ada. Kita paling bisa melaksanakan sholat malam selama setengah jam atau 2 rakaat atau 8 rakaat ditambah sholat witir. Tapi dengan hadirnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, walaupun kita tidak mengerjakan sholat malam sepanjang malam, kita tidur dari Isya sampai subuh lalu menghadiri sholat subuh berjamaah, kata Rasulullah, kita seperti sholat sepanjang malam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat Isya berjamaah seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam, dan siapa yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia telah sholat seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ia seperti mendapat pahala sholat sepanjang malam. Maka bersyukurlah dan beruntunglah bagi siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang keempat, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah akan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berdai, yaitu sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kelima, mengerjakan 2 rakaat sholat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia serta isinya. Sholat sunnah qobliyah subuh adalah salah satu ibadah yang amat dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang melalaikan sholat sunnah qobliyah subuh itu, padahal pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar itu yang dimaksud adalah setelah adzan dan sebelum sholat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang kita dapatkan terjamin akan mendapatkan sapaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ialah, itulah yang saya bilang kenapa tidak makan rahasia subuh, karena memang sembunyi banyak orang
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Yang keenam, siapa yang bersedekah di waktu subuh akan mendapatkan doa dari malaikat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, salah satu rahasia yang saya harap bisa kita semua menjaganya karena sangat luar biasa keutamaannya, yang sangat dahsyat balasannya akan kita dapatkan, yaitu namanya dengan sedekah subuh. Kenapa namanya dengan sedekah subuh? Karena setiap subuh sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tiap-tiap subuh ada dua malaikat yang turun berdoa. Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqon khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti dan keberkahan bagi orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang pelit. Oleh karena itu maka saya usulkan kepada para jamaah agar memiliki tabungan yang dinamakan dengan tabungan subuh, khusus buat subuh. Demi Allah tidak ada yang menjaga amalan itu secara rutin. Berapapun dia tidak masalah, yang penting rutin. Suami punya, istri punya, anak punya, cucu punya. Masing-masing kita punya satu kebiasaan mengisi tabungan setelah sholat subuh, kecuali dia yang akan mendapat doa dari malaikat. Yang ketujuh, bahwasanya para malaikat menyaksikan sholat subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana masjuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra ayat 8. Maka kata masjuda dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya bacaan sholat subuh kita disaksikan para malaikat. Malaikat menyaksikan bacaan sholat subuh kita. Saya mendapatkan sebuah hadis yang sampai kalau di kantor biasanya ada shift, ya subuh itu shiftnya malaikat yang siang dan yang malam. Yang kedelapan, seorang yang melaksanakan ibadah waktu subuh akan mendapatkan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sakir bin Hamidi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barokah tidak akan mendapat oleh orang yang malas. Imam Ibnu Qayyim berkata, tidur di waktu subuh akan menghalangi datangnya rezeki, karena waktu itu adalah waktu turunnya rezeki, adanya pembagian rezeki dan turunnya keberkahan. Itulah beberapa rahasia subuh, keistimewaan ibadah waktu subuh. Semoga Allah memberi keistimewaan kepada kita untuk melaksanakan istiqomah secara rutin. Dikutip dari buku Amalan Ringan Paling Menakjubkan yang disusun oleh Syekh Ali Jabir Almarhum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.